Halo Tribuners, gimana kabarnya? Udah PPKM aja ya, udah berapa hari ya PPKM darurat ini untuk Jawa dan juga Bali. Tapi kayaknya kegiatan kamu tetap di rumah aja dong, harus itu ya, karena sesuai dengan protokol dari pemerintah. Jadi emang ya guys ya, kalau di tanggal 3 sampai 20 Juli 2021 itu memang sedang diadakannya PPKM darurat di Jawa dan Bali oleh pemerintah. Tapi meskipun dianjurkan untuk melakukan segala aktivitas di rumah aja, kamu itu tetap bisa produktif dengan bekerja ataupun belajar dari rumah, karena emang aturannya itu dari situ biar aman, menjaga kesehatan kita juga, menjaga keamanan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kayak Hakim juga kayak gitu, kerjanya dari rumah aja dong. Bahkan bikin podcast ini juga dari rumah aja biar kita tetap aman. Aduh, kesenggol kan mikrofon Hakim. Oke, kalau kamu pengen cari tambahan penghasilan nih ya, pas kamu lagi di rumah aja, kamu bisa mencoba beberapa bisnis kecil. Jadi ini bisa dimulai dari diri kamu sendiri. Dan kalau misalnya kamu beruntung, ini bisa besar dan juga kamu bisa meng-hire karyawan, dan di situ kamu justru akan menjadi bos, tidak hanya menjadi karyawan aja. Tapi kalau misalnya kamu masih bingung nih mau jualan apa, ini Hakim ada sedikit informasi ide bisnis yang cocok untuk kamu lakukan, untuk kamu mulai di saat masa pandemi COVID-19, apalagi masa PPKM darurat. Yang pertama, kamu bisa membuat jasa desain pembuatan website, karena ini lagi hype-nya juga lagi happening banget, terutama buat kamu yang emang mahir dalam hal HTML, terus juga CMS dan juga bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Karena di sini Hakim nggak ngerti ya itu apa sih maksudnya. Ini cuman ngasih tahu aja ke kalian kalau misalnya kamu punya keahlian itu, kamu bisa membuat jasa pembuatan website dan kamu bisa memulainya dari rumah dan juga dari diri kamu terlebih dahulu. Kamu bisa mencoba ide bisnis yang satu ini. Kalau misalnya pembuatan website itu emang lagi hype seperti ini, itu untungnya banyak banget untuk kamu. Jadi untuk menentukan harga-harganya, kamu nanti tinggal searching di Google, atau dengan kompetitor kamu bisa bandingkan harga yang mereka tawarkan dengan harga yang bakal kamu tawarkan nanti. Terutama nih teman-teman, sekarang itu kan lagi masa pandemi dan orang-orang tuh emang berbelanja lebih memilih menggunakan platform digital kayak ya marketplace kayak gitu yang dikirim-kirim paket. Itu emang menentukan banget performa sebuah toko online itu bisa dari website ini. Jadi kamu punya kesempatan yang besar untuk membuat jasa pembuatan website bisnis kecil dari rumah. Yang kedua, kalau misal kamu suka banget ngedesain, suka banget berhubungan dengan desain grafis, kamu bisa coba bisnis membuka jasa desain grafis. Jadi tadi sesuai dengan yang Hakim bilang ya, tadi banyak banget pedagang-pedagang online yang sudah merembet untuk membuat toko online mereka itu lebih menarik. Caranya yang pertama bisa bikin website, terus juga bisa menggunakan desain grafisnya yang menarik. Jadi ini salah satu peluang besar buat kamu yang punya passion di bidang desain grafis, bisa mencoba. Barangkali ada yang bisa bikin logo, bikin konten-konten di media sosial, bikin desain website, dan itu emang bener-bener membutuhkan kreativitas dari seorang desain grafis. Kamu bisa mencoba menawarkan jasa kamu ini itu untuk membantu bisnis-bisnis mereka. Cukup dengan software desain aja dan juga laptop dan juga handphone, dengan kemampuan yang standarnya orang-orang desain, kamu sudah bisa mendatangkan uang dari rumah saja. Gimana itu? Gimana nggak tergiur ya? Kalau misalnya Hakim bisa pun, Hakim akan melakukan hal yang sama juga. Tapi karena Hakim nggak bisa, Hakim cuma bisa buka-buka bisnis kecil yang lain yang sesuai dengan passion Hakim juga. Yang berikutnya adalah jasa content writing. Apakah kamu punya passion menulis, guys? Tribuners yang pengen buka jasa content writing bisa banget nih, apalagi kalau kamu punya kemampuan menulis yang bagus. Kamu bisa menggunakan atau memulai bisnis ini dengan modal yang sangat kecil, sama dengan halnya desain grafis, butuh laptop dan juga beberapa peralatan-peralatan teknis yang lain.
kamu juga bisa menawarkan ke beberapa perusahaan dan menambah pengetahuan SEO kamu kepada mereka, kepada perusahaan-perusahaan tersebut atau kepada orang-orang yang pengen pakai jasa content writing kamu. Nah, dari pengetahuan SEO ini bisa ngebikin klien kamu itu menemukan keyword-keyword tertentu dalam pencarian Google di internet. Nah, jadi dari 1, 2, 3 tadi berhubungan banget ya. Jadi penjual online butuh website, butuh desain grafis, dan butuh content writing. Kalau misalnya kamu pengen jualan yang lain selain jasa-jasa ini, kamu juga membutuhkan tiga poin ini tadi gitu buat toko online kamu menarik di hadapan para pembeli. Ada website, ada desain, dan juga ada tulisan atau caption content writing kamu. Yang berikutnya, kalau kamu misalnya nggak punya bakat ngedesain, nggak bisa nulis juga, kamu bisa berjualan produk di marketplace. Dan ini salah satu cara yang cukup mudah karena setiap orang bisa melakukannya. Bahkan orang yang nggak punya passion berdagang pun bisa berjualan di marketplace. Kalau kamu pengen memulai bisnis dengan modal yang kecil, kamu bisa coba berjualan di marketplace dan juga media sosial, terutama selama pandemi COVID-19 ini ya guys. Kalau berjualan di marketplace itu emang sudah menjadi tren banget dan juga diikuti sama banyak orang. Nah, kalau misalnya kamu nih Tribuners pernah jualan online, kamu bisa dong komentar di kolom yang sudah disediakan. Hakim pengen tahu nih kira-kira kamu jualan apa aja sih dan triknya apa aja sih kalau untuk berjualan di sosial media. Kamu bisa tulis komentar kamu di bawah. Misalnya aja nih ya, kamu berjualan barang yang bisa bikin kamu sendiri di rumah, yang bisa dibikin kamu sendiri di rumah tanpa ada bantuan orang lain. Kayak misalnya barang-barang yang kecil, kayak handmade kayak gitu kan banyak banget kan. Artwork kayak gitu juga banyak, kado-kado sekarang udah banyak juga untuk orang-orang wisuda online, itu kan sangat cocok gitu. Jadi kalau misalnya kamu memulai bisnis dengan modal yang kecil, itu belum tentu nanti untungnya juga kecil. Kamu bisa bermain strategi marketing di situ, strategi finansial kamu juga bakal teruji di situ. Jadi buat kamu yang pengen mencoba ini, tetap nomor 1 adalah kamu harus menentukan target market kamu. Kira-kira nanti di media sosial tuh kamu bakal nembak siapa sih, audiens kamu tuh pengennya orang kayak gimana, dan sesuaikan juga dengan produk kamu. Jangan sampai misalnya kamu tuh jualan hijab tapi kamu menyasar bapak-bapak, kan nggak mungkin juga. Nah, itu bisa dipertimbangkan. Dan yang terakhir, Hakim mau ngasih tahu kamu bisa menjadi dropshipper. Aduh, dropshipper lagi ya. Dipikir saya orang bule, bukan, saya orang Jawa ternyata. Oke, jadi dropshipper ini kamu harus tahu dulu perbedaannya dengan reseller, karena kan reseller, dropshipper itu kan ada ya. Kalau kalau reseller itu harus menyetok barang terlebih dahulu, tapi kalau dropshipper itu tidak perlu menyetok barang. Jadi seorang dropshipper, kalau misalnya kamu mau menjadi dropshipper, kamu bisa langsung menjual produk kamu dengan mudah melalui media sosial. Kalau kamu mendapatkan orderan dari para pelanggan kamu tinggal meneruskan orderan itu dengan detail pengiriman, alamatnya, siapa yang memesan, jumlahnya berapa, varian apa, barangnya apa, ke supplier yang menjual barang tersebut. Jadi kamu nggak akan nyetok barang kalau jadi dropshipper. Beda sama reseller. Kalau reseller harus beli barangnya dulu, nyetok barangnya dulu, baru dijual lagi dengan foto-foto mereka. Tapi kalau dropshipper tinggal jualan aja dari suppliernya. Beda dengan reseller tadi kan, yang harus nyetok-nyetok dulu, harus foto-foto dulu. Nah, sistem ini tuh semakin populer dikala penjualan barang itu melalui internet dan juga marketplace. Jadi cocok banget nih buat kamu memulai bisnis online di masa pandemi COVID-19, apalagi di masa PPKM darurat ini guys. Oke, mungkin itu aja nih ya 5 ide bisnis yang bisa kamu coba selama pandemi COVID-19. Ada dropshipper, ada berjualan di marketplace, terus tadi juga jadi content writer,
ada juga desain grafis dan juga jasa pembuatan website. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kamu ketika kamu pengen berjualan online tapi kamu masih bingung-bingung. Bisa langsung dicoba kelima ide tadi. Kalau misalnya udah berhasil, kamu tinggal kasih tahu Hakim ya. Nanti biar Hakim biar ikut-ikutan juga, biar bisa ngelarisin juga ya kan sama jualan kamu. Nah, kita bakal lanjut lagi ya. Kapan-kapan kita kayaknya bahas-bahas soal bisnis oke juga ya. Kira-kira kamu pengen tema yang kayak gimana sih kalau ngebahas soal bisnis? Nanti Hakim bakal riset untuk kamu nih Tribuners, spesial buat kamu biar kamu pengetahuan tentang bisnisnya juga semakin berkembang. Oke, itu aja yang bisa Hakim sampaikan dan Hakim mau pamitan dulu, mau beberes ya kan, karena kerja di rumah ternyata gangguannya juga semakin banyak. Tapi nggak apa-apa, demi keselamatan kita semua, buat kamu Tribuners tetap jaga protokol kesehatan dan jangan pernah kamu menyepelekan penggunaan masker ya, karena masker itu penting banget. Sampai jumpa di lain kesempatan, Hakim mau pamit dulu. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.